Assalamualaikum anak-anakku. Bertemu lagi dengan Ibu Ai di pelajaran PPKN. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan adakah hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi? Jika kita berbicara mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berarti kita berbicara mengenai konstitusi. Apa itu konstitusi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan tentang ketatanegaraan, seperti undang-undang dasar dan lain sebagainya, atau bisa dikatakan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Kemudian menurut C.F. Strong, konstitusi adalah kumpulan prinsip yang mendasari kekuasaan pemerintah, warga masyarakat, dan hubungan keduanya. Dapat kita simpulkan bahwa konstitusi adalah hukum yang mendasar penyelenggaraan negara, sehingga warga negara mengetahui hak-hak warga negara, hubungan warga negara dengan negara, hubungan antar warga negara, dan sebagainya. Apa pentingnya kita mempelajari Undang-Undang Dasar 1945? Yakni agar kita tahu sebagai warga negara apa itu kekuasaan negara, apa itu hak-hak warga negara, dan apa itu hubungan negara dengan kekuasaan pemerintah. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 itu ada dua, yakni yang sebelum diamandemen atau yang sebelum diadakan perubahan dengan setelah diadakan perubahan. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum diamandemen terdiri dari 3 bagian, yakni pembukaan, pasal-pasal, dan penjelasan. Sedangkan setelah diamandemen menjadi 2 bagian, yaitu pembukaan, pasal-pasal. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Aturan Tambahan. Di sana dikatakan, dengan ditetapkannya perubahan setelah amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Lalu, bagaimanakah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? Kedudukannya merupakan hukum positif tertinggi, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum positif tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita. Berdasarkan isinya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok kaidah fundamental, yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian kedua, pengakuan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ketiga, cita-cita nasional. Keempat, pernyataan kemerdekaan. Kelima, tujuan negara. Dan keenam adalah kedaulatan rakyat. Lalu, apakah makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?
ke-1 menerangkan tentang keteguhan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea kedua yaitu bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Artinya, momentum yang dicapai harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan di alinea ketiga, yaitu kemerdekaan Indonesia didorong oleh motivasi spiritual. Kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kerja keras perjuangan bangsa Indonesia. Alinea keempat memuat tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara Indonesia, ketentuan diadakannya perubahan Undang-Undang Dasar, kemudian bentuk negara dan dasar negara Pancasila. Kemudian, apakah hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan proklamasi? Proklamasi kemerdekaan terdiri dari dua kalimat, yaitu kalimat pertama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dan kalimat yang kedua mengamanatkan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan segera dilaksanakan. Dengan demikian, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi adalah alinea ke-1 sampai dengan alinea ke-3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi. Sedangkan alinea ke-4 merupakan arah pertanggungjawaban yang akan dilaksanakan terhadap proklamasi kemerdekaan, termasuk menentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demikian anak-anakku, materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini. Mengenai materi selanjutnya, akan Ibu lanjutkan pada video pertemuan yang akan datang. Semangat terus belajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.